Halo Sobat Matematika, pernahkah kalian membayangkan bagaimana seorang penjelajah kuno menemukan jalannya di tengah hutan belantara? Atau bagaimana sebuah kapal raksasa bisa menyeberangi samudra tanpa tersesat? Semua itu, baik dulu maupun sekarang, bermuara pada satu ilmu matematika yang luar biasa, koordinat dan posisi. Ilmu ini adalah fondasi dari semua sistem navigasi, mulai dari kompas sederhana sampai GPS di ponsel kita. Hari ini, kita akan menjelajahi perjalanan ilmu ini dari cara yang paling dasar hingga yang paling akurat. Siap? Yuk, kita mulai petualangan ini. Arah mata angin, dasar-dasar posisi. Cara paling kuno dan fundamental untuk menentukan posisi dan arah adalah dengan menggunakan arah mata angin. Kita memiliki 8 arah mata angin utama yang menjadi panduan kita. Utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Bayangkan kita berada di sebuah lapangan terbuka. Kita bisa menggunakan posisi matahari untuk menentukan arah. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Jika kita menghadap ke arah matahari terbit, di belakang kita adalah barat, di sebelah kanan kita adalah selatan, dan di kiri kita adalah utara. Kompas fisik bekerja dengan cara yang sama, menggunakan medan magnet bumi untuk selalu menunjuk ke arah utara. Dalam navigasi modern, arah mata angin seringkali dihubungkan dengan derajat pada lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Utara seringkali dianggap sebagai 0 derajat, atau 360 derajat, timur 90 derajat, selatan 180 derajat, dan barat 270 derajat. Menggunakan derajat membuat penunjukan arah menjadi lebih spesifik. Denah dan peta sederhana, membaca lokasi. Setelah arah mata angin, kita beralih ke denah atau peta. Sebuah denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat dalam skala yang lebih kecil, seperti ruangan, bangunan, atau sebuah kompleks sekolah. Sementara peta menunjukkan area yang lebih luas, seperti kota atau bahkan sebuah negara. Peta sederhana seringkali menggunakan petunjuk grid atau kotak-kotak untuk membantu kita menemukan lokasi dengan lebih spesifik. Bayangkan sebuah peta sederhana dari sebuah kota kecil. Sumbu horizontalnya diberi label huruf A, B, C, D, dan sumbu vertikalnya diberi label angka 1, 2, 3, 4. Gedung sekolah berada di posisi B2, taman kota berada di posisi D1, perpustakaan umum berada di posisi A4. Dengan menggunakan kombinasi huruf dan angka ini, kita bisa menunjukkan lokasi yang tepat di dalam peta, jauh lebih akurat daripada sekadar di sebelah utara. Koordinat Kartesius, posisi paling akurat. Ini adalah cara paling akurat dan universal untuk menentukan posisi. Sistem koordinat Kartesius yang ditemukan oleh seorang matematikawan Perancis bernama René Descartes menggunakan 2 garis lurus yang saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik. Garis mendatar disebut sumbu X dan garis tegak lurus disebut sumbu Y. Titik potongnya adalah titik asal, yaitu 0, 0. Kita akan fokus pada kuadran 1, yaitu area di mana semua nilai X dan Y adalah positif. Ini adalah area yang paling umum digunakan dalam aplikasi sederhana. Sumbu X bisa kita analogikan sebagai jalan-jalan horizontal. Sumbu Y bisa kita analogikan sebagai jalan-jalan vertikal. Sebuah lokasi ditulis sebagai pasangan angka, X, Y. Angka pertama, X, menunjukkan seberapa jauh dari titik 0 di sumbu X, dan angka kedua, Y, menunjukkan seberapa jauh dari titik 0 di sumbu Y. Contoh plotting. Mari kita coba menempatkan beberapa titik untuk membentuk sebuah bangun datar. Titik pertama, A, D, 2, 2. Kita bergerak 2 langkah ke kanan, lalu 2 langkah ke atas. Titik kedua, B, D, 6, 2. Kita bergerak 6 langkah ke kanan, lalu 2 langkah ke atas. Titik ketiga, C, D, 2, 5. Kita bergerak 2 langkah ke kanan, lalu 5 langkah ke atas. Jika kita menghubungkan ketiga titik ini, kita akan mendapatkan sebuah segitiga. Kita juga bisa menggunakan koordinat untuk menghitung jarak. Jarak dari titik A, 22 ke titik C, 25, adalah 3 satuan. 5 kurang 2 sama dengan 3.
Jarak ini dihitung di sepanjang sumbu Y karena nilai X-nya tetap. Menghubungkan ketiganya dan aplikasi. Ketiga konsep ini saling melengkapi, membentuk fondasi navigasi modern. Arah mata angin memberi kita gambaran arah yang luas dan umum. Peta dan denah membantu kita membaca lokasi visual dalam area yang lebih kecil. Koordinat Kartesius memberi kita posisi yang sangat presisi dan tidak ambigu. Ini adalah dasar dari teknologi modern, seperti GPS di ponsel kalian. GPS menggunakan sistem koordinat yang sangat kompleks untuk menentukan posisi kalian di bumi dan menunjukkan arah dengan akurat. Semua berawal dari konsep sederhana yang kita pelajari hari ini. Selain GPS, pemahaman tentang koordinat dan posisi juga digunakan dalam banyak bidang lain. Urban planning. Perencana kota menggunakan koordinat untuk merancang tata letak jalan, bangunan, dan fasilitas umum agar teratur dan efisien. Sains. Dalam biologi, ilmuwan menggunakan koordinat untuk memetakan lokasi spesies. Dalam astronomi, para astronom menggunakan koordinat untuk menentukan posisi bintang dan planet. Video game. Setiap karakter, objek, dan lingkungan dalam game dirancang dan bergerak berdasarkan sistem koordinat. Jadi, sobat matematika. Sekarang kalian sudah paham kan bahwa di balik setiap penunjuk arah dan peta yang kalian gunakan, ada ilmu matematika yang luar biasa. Memahami koordinat dan posisi membuat kita tidak tersesat dan bisa mengorganisir informasi dengan lebih baik. Dari menemukan jalan di sebuah gedung hingga melacak satelit di luar angkasa, kemampuan ini adalah kunci untuk memahami dunia yang terhubung. Kuasai konsep ini, dan kalian akan menjadi lebih jeli dan logis dalam berpikir. Sampai di sini dulu ya, pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar matematika dengan cara yang seru dan inspiratif. Sampai jumpa di video selanjutnya.